Alright guys, so sekarang ni saya dah bersama Eva, majikan saya yang ada dekat YouTube channel. Hai. So welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen untuk kita semua bersemangat untuk buat lagi video-video atau konten-konten untuk YouTube kita. Okay? Sebabkan kita tengah lockdown semua, jadi kerja kita adalah buat video. Kalau nggak dia, gue sondang. Dia, gue sondang. Okay, jadi hari ini aku nak ajak Eva untuk makan lumpia basah. Actually kamu udah berapa kali makan lumpia basah aku buat? Udah berkali-kali sebenarnya. Ya, udah berkali-kali. So, guys, mari kita makan. So, perkenalkan diri. Anda namanya siapa? Nama saya Eva. Okay, lahir di Indonesia. Umur dan 30 dah. Masuk 30. So ini kita aduk ya guys. Oke, korang boleh tengok ke sini. Kita gaul semua. Oke. Nah, jadi dia bercampur dengan kulit, dia bercampur dengan dia punya apa tuh? Gam dia tadi tuh. Shit guys. Ini sebenarnya jajanan SD ya? Iya, jajanan kita sekolah. Jajanan kita sekolah dulu ya. Jadi kalau di Indonesia tuh, kalau kita balik sekolah, kita jajanannya tuh kayak gini guys. Berapa ya? Satu ringgit. Tapi dulu lah, zaman dulu 1 ringgit. Kalau sekarang dalam 3 ringgit gitu, 5 ringgit. Masih ada juga jual. So bismillahirrahmanirrahim. So kita try. Enak. Banget. Jadi sebenarnya lagi banyak gam tuh olesan. Ya, bukan gulanya. Itu ya, gulanya tuh lagi enak tau. So, sekarang sambil kita ngobrol, sambil kita makan, sambil kita ngobrol. Jadi makan sambil santai. Oke. Eva, kita mau tanya, kamu kenal sama kakak? Dia panggil aku kakak. Jadi, kamu kenal sama kakak gimana ceritanya? Jadi ya, waktu itu aku udah lama. Oke. Sorry ya guys. Iya. Sorry ya. Lagi menikmati lumpia basah ya. Saking enaknya. Lockdown yang pertama, Iva stop dulu kerja gitu. Lalu Iva duduk rumah selama 4 bulan. Jadi kamu nggak kerja? Ada kawan nggak. 4 bulan tuh benar-benar diem di rumah? Iya, betul. Hah? Serius? Iya kak. Jadi ada kawan aku tuh nawarin kerja, ada kerja gitu. Ya udah, so aku izin dulu sama bos aku yang lama. Dulu kamu kerja yang waktu pas 4 bulan tuh sebenarnya ada kerja. Ya. Tapi dicutikan. Kerja di mana? Dulu. Dekat sih sebenarnya. Jadi ada kawan saya tuh nawarin kerja, "Fa, ini ada kerja." Ya udah, di mana kak? Dekat aja. Ya udah kak, besok aku masuk. Ya udah. Gitu. Besoknya langsung masuk gitu. Aku kira di kedai gitu. Aku kira di luar. Soalnya dengernya? Soalnya dengernya tuh jualan bakso kata. Ya udah. Aku kira di kedai. Rupanya di rumah gitu, jualan online gitu ya, delivery. Jadi banyak kawan di rumah kakak tuh, banyak kawan sebenarnya. Ya makin hari aku kerja dengan kakak ya, seronok lah. So selama 4 bulan itu kamu nggak kerja waktu pas itu, terus jadinya kamu ngapain aja? Duduk aja kak di rumah, nggak ngapa-ngapain. Terus untuk hantar duit ke Indonesia? Enggak, selama 4 bulan aku gantar. Terus mereka di Indonesia gimana makan? Pandai-pandai lah. Nanti aku suruh pinjam. Pinjam? Iya. Kau pinjam sama siapa? Abang saudara saya lah. Tapi dia adalah? Adalah. Tapi aku cakap, nanti kalau udah kerja lagi aku kirim itu. Oke, lepas tuh 4 bulan tuh untungnya ada dia. Iya kak. Terus kamu waktu pas sebelum kerja itu kamu jadi di rumah ngapain aja? Kalau mau makan kayak gimana? Kan itu lockdown tuh nggak boleh kemana-mana. Nggak ngapa-ngapain kak, cuman iyalah harap bantuan aja lah ya kan, harap bantuan aja. Jadi ada kawan tuh ada bantuan.
Sekarang nih kita mau tanya status Eva sekarang ini apa? Menikah, single, janda? Kan kalau aku udah tahu, jadi maksudnya kan penonton di luar sana juga pengen tahu gitu. Jadi sebenarnya status Eva tuh janda anak satu. Nggak, ngapain kamu nyubit lagi? Ngomongnya kamu kenapa nyubit? Apa nyebutin Iya. janda anak satunya kayak berat gitu ngomong? Kenapa? Iya, nggak kenapa-napa sih. Terus anak ada di mana? Ada di kampung. Lelaki perempuan? Lelaki. Umur? Sekarang udah masuk 4 tahun. Sekarang udah masuk 4 tahun. Kamu udah berapa lama gak ketemu sama dia? Udah masuk 4 tahun juga sih kak. Hah? Udah lama sih sebenarnya. Jadi kamu tinggalin daripada saat dia lahir? Jadi gimana ceritanya kamu bisa kesini, maksudnya tinggalin anak? Jadi ninggalin anak tuh sebenarnya nggak mudah ya. Bagi seorang ibu ya. Tahu lah di kampung aku tuh kan kerja tuh nggak Nggak gampang. gampang. Maksudnya dapat duit tuh cuman ya cukup untuk makan, cukup untuk makan doang kan. Lalu untuk simpan tuh tak ada lah. Jadi Eva beranikan diri untuk merantau. Eva izin sama bapak, sama ibu, sama semualah, sama family Eva. Jadi mulu-mulu tak dibagi. Pertama nggak dikasih? Soalnya gila anak Eva kan masih kecil gitu kan. Jadi nggak dibagi. Ya udah tunggu besar. Waktu itu masih sedikit. kecilnya tuh masih umur berapa? Umur dalam 6 bulan gitu. Jadi aku kan aku kan semua tergantung sama bapak sama ibu kan. Aku dari mengandung dari lahir sampai lahir gitu. Semua ibu kamu, Ya. keluarga ibu, keluarga Iya, maksudnya? ya. Terus suami kamu nggak ada Enggak. kabur gitu aja? Oh, jalan cerita Jadi- kamu sama kayak gue ya? Ya. Jadi ceritanya tuh dari mengandung 4 bulan ya. Yang ditinggalkan sampai lahir gitu. Jadi dari hamil 4 bulan sampai lahir, dia bener-bener nggak kelihatan batang hidungnya, nggak ada ngasih nafkah atau Nggak. apa. Kamu Nggak nggak tahu dia ada di mana posisinya? Aku nggak tahu. Soalnya dia mah udah nih ya. Udah hilang kontak. Jadi Ibu beranikan diri untuk merantau gitu. Waktu pas kesini tuh Sebenarnya berat lah ninggalin. gila berat. Tapi agak lama juga ya. Maksudnya nak hilangkan dari pikiran tuh sampai ada dalam 1 bulan gitu. Maksudnya hilang pikiran apa? Maksudnya hilang ingat sama anak gitu kak. Oh, jadi kamu pada saat itu betul-betul memutuskan untuk pergi terus Iya kak. tanpa maksudnya mikir apa-apa, udahlah nggak apa-apa lah, pergi aja gitu. Ah. Terus waktu pas kamu pergi ke sini, kayak pesawat, tiket apa semua, siapa yang Itu semua dari duit bapak. papa yang kasih? Jadi kamu tinggalin anak daripada saat umur 6 bulan itu. Kamu lahir anak di sana. Iya. Sebelumnya kamu belum pernah kesini? Udah sih. Udah pernah. Tapi ini kali kedua pergi Malaysia. Oh, udah lama setelah nikah dulu apa semualah. Oke, sekarang nih kita tanya gimana sekarang udah 4 tahun kamu kontak sama anak kamu melalui apa? Melalui Fonda kita video call gitu, kayak tiap hari gitu untuk dekatkan aku dengan dia lah. Dulu waktu itu katanya 1 bulan juga untuk bisa apa ya, kayak ngilangin sedih apa semua. Waktu pas sudah di Malaysia, kamu gimana itu ceritanya? Susah lah kak, ambil masa dalam 1 bulan gitu. Kalau aku sih tuh maksudnya bukan ngelupain lah, hilangkan anak aku ya. Itu apa yang bikin kamu kangen atau apa yang bikin kamu waktu itu sedih ninggalin anak tuh apa? sebenarnya banyak yang support Iva ya, banyak yang support Iva dari family kawan-kawan itu semua. Cakap support Iva, ya udah sabar aja gitu. Nanti kamu selesai juga balik jumpa dengan anak gitu. Ya udah aku semangat gitulah kak, semangat cari duit. Ya udah aku sekarang fokus untuk cari duit untuk masa depan anak aku gitu kak. Kamu nangis gitu nggak? Iya kakak.
Macam yalah, macam malam tuh kan ingat dia terus gitu. Masa itu kan nak video call tuh kan susah gitu. Soalnya kan ibu punya handphone tuh kan handphone biasa gitu. Jadi Ya itu kan 4 nggak tahun boleh. yang lalu gitu kan, masih belum lagi belum Android, mungkin belum ada lagi Android gitu Mam. Iya. Ibu. Oke. Jadi hanya telepon biasa doang. Telepon biasa doang. Oke, sekarang ini 4 tahun kamu nggak pulang dari anak 6 bulan sampai sekarang. Terus apa perasaan kamu yang selama di sini kamu rasain gitu? Yang sedihnya apa sih? Kalau kayak aku sendiri tuh yang bikin kadang-kadang sedihnya tuh kalau lagi inget anak tuh tumbuh kembangnya mereka, kita nggak ada di sana. Terus apalagi kayak aku tuh dulu memang kayak korban perceraian juga gitu, jadinya nggak pernah ngerasain kasih sayang keluarga yang komplit gitu kan. So itu yang kadang-kadang bikin oh my god gitu, macam kayak anak kita juga ngerasain kayak gitu. So apa yang bikin kamu kadang-kadang suka sedih? Saya mengandung dari 4 bulan tuh, udah kena tinggal sampai aku lahir ya. Maksudnya semua tergantung sama ibu gitu ya. Sama ibu. Iya. Pas itu kenapa dari 4 bulan itu ditinggal? Jadi semuanya tuh biaya apa tuh semua kan ibu yang ngeluarin gitu loh Kak. Ya. Sehari-hari makan minum IPA tuh saya ibu yang ini semua yang keluarin semua. So IPA tuh tak boleh buat apa-apa gitu Kak. Jadi yang ngebiayain tuh ibu sama bapak gitu. Jadi Iva tuh tak boleh buat apa-apa gitu lah Kak. Jadi Iva tuh ngerasa bersalah gitu sama orang. Kayak Iva tuh ngerasa cuma numpang doang gitu Kak. Aku nggak boleh buat apa-apa gitu. Iyalah. Jadi kadang-kadang aku tuh ingat sama anak aku tuh, kadang-kadang iyalah dia selama dia dalam kandungan ya sampai dia lahir dia nggak pernah kan rasain kasih sayang seorang bapak gitu. Jadi ditambah lagi saya pergi merantau gitu, jadi kasih sayang dia tuh kurang dari bapak, dari ibu gitu. Tapi apa kekuatan yang boleh buat Eva jadi kuat, atau sebabkan Eva kayaknya maksudnya ngerasa oh ini mungkin waktunya untuk saya balas balik jasa orang tua? Mungkin lah. Jadi Eva tuh sekarang nih Eva semangat untuk kerja ngebahagiain dia orang gitu. Elah. Jadi kan dari kecil kan Eva ada udah dibesarkan dengan ibu ya. Sampai sekarang Eva punya anak. Tapi ya. ibu sama bapak Eva dari kecil keluarga komplit Kak. Alhamdulillah. Komplit. Jadi Eva tuh jadi ngerasa bersalah gitu, pengen ngebahagiain dia orang gitu. Ditambah lagi sekarang kan jaga anak Eva gitu Kak. Jadi aku tuh kayak ngerasa bersalah gitu. Yalah, dia orang kan ngebesarin Eva dari kecil ya sampai Eva punya anak sampai sekarang. So sekarang ditambah lagi suruh jaga anak Eva gitu. Jadi aku tuh ngerasa bersalah ya, suruh orang tua ngejagain anak aku kita. Ya patutnya aku ya yang jaga ya. Tapi alhamdulillah Kak, semua cukup lah. Alhamdulillah semua cukup untuk Allah ibu. kasih rezeki. Ya, semua cukup untuk diorang, untuk mereka. Pengalaman terburuk yang Eva pernah ngerasa selama di Malaysia, ada nggak maksudnya susahnya Eva di sini yang keluarga sebenarnya nggak pernah tahu selama ini?
Jadi waktu itu kan Iva kerja ini ya, kerja rumah tangga ya. Itu sebenarnya nggak tahu sih, ibu nggak tahu. Ibu nggak tahu. Sejak itu Iva kerja rumah tangga, jadi Iva tuh kan sensitif ya kalau kurang tidur ya. Jadi disitulah kelemahan Iva. Kamu sampai maksudnya kerja di tempat itu sampai kurang tidur gitu? Iya kak, kurang tidur. Kadang. Kamu bertahan berapa lama untuk kerja di situ? 2 tahun. Oh, tapi 2 tahun kamu? Iya. Kamu boleh bertahan walaupun kamu maksudnya setiap harinya kurang tidur. Iya kak. Itu maksudnya satu hari itu paling tidurnya berapa jam? 3 jam gitulah. Gila, tengah malam macam pukul 4, pukul 3 itu Iva bangun gitu sampai ke pagi, sampai pukul 11 baru tidur, 11 malam gitu. 11 malam baru tidur, terus udah gitu jam 3 pagi udah dibangunin lagi untuk kerja lagi. Iya, jadi kan cari kerjaan tuh sebenarnya nggak gampang banget ya. Iya. Nggak segampang sekarang keluar besoknya udah dapat kerjaan gitulah mikirnya. Dan Iva bisa lebih bagus juga. Iya, ya udah Iva bertahan ya. Tapi Sampai ujung-ujungnya memang nggak kuat. Jadi selama 1 bulan tuh Iva boleh masuk klinik sampai 3 kali 4 kali gitulah. Hah? Kamu sama Iva masuk memang gitu kak, kalau kurang tidur memang kayak gitu, jadi macam masuk klinik? kurus. Maksudnya gitu. Sampai kamu kurus, Ya. badan pun turun berat badan. Macam Iva tuh kayak vertigo ya, pening-pening gitu. Jadi macam nak jatuh gitu kak. Jadi Iva untuk putuskan untuk berhenti aja lah, nggak apa-apa. Terus sebenarnya kalau misalnya kita boleh tahu dulu masalah sama suami, kenapa dia bisa tiba-tiba ninggalin kamu pada saat hamil? Itu sebenarnya dari pihak keluarga suami saya yang halang dia untuk bersama saya gitu kak. Oh, mereka nggak setuju? Nggak setuju. Kenapa? Eva kan cantik. Cantik. Kenapa? Maksudnya dia maunya tuh keluarga suami tuh maunya dapetin istri yang kayak gimana? Aku sih nggak tahu juga sih kak, tapi iyalah aku rasa dari family dia lah ada yang nggak suka gitu. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa suami kamu jadi kayak nggak punya perasaan, jadi ninggalin kamu hanya disebabkan family? Nah itu pun aku nggak tahu, tapi dia cakap aku masih sayang, tapi apa buktinya aku masih sayang sama aku gitu. Nggak ngusahain, nggak ngebelain kamu gitu. Jadi apalagi orang lain, orang tua aja kalau udah sayang sama istri dilanggar gitu, aku cakap. Tapi dia mah nggak sama sekali gitu, nggak peduli gitu kak. Peduli nggak? Maksudnya kalau kamu emang benar-benar sayang sama Eva, mungkin langgar aja apa kata orang tua. Iya. Kamu maksudnya kamu sama aku aja gitu kan, udah ngejalanin rumah tangga gitu. Dan kebetulan kan pada saat itu juga kamu udah lagi hamil gitu kan. Terus jadinya sampai sekarang itu anak kamu belum pernah ketemu sama bapaknya? Pernah sih ketemu 1 kali pas sebelum dia umur 1 bulan. Sekali sampai sekarang dia nggak. Dia datang gitu waktu habis kamu lahirin? Iya. Sampai sekarang dia nggak pernah lagi datang? Nggak. Even kasih duit untuk nafkah, jadi semua memang kamu yang datang tuh ada sih dikasih duit dalam 300.000 dikasih duit 300.000. Oke, 300.000 rupiah ya guys? Iya rupiah 300.000 rupiah. Aku ngerasa sekarang nih aku ngerasa tuh Allah tuh maha adil ya. Sebab apa? Sebab iyalah sekarang alhamdulillah banget, bersyukur banget ya. Aku kerja sekarang tuh semua terpenuhi dari keperluan Iva sehari-hari sampailah ke anak, sampai ke ibu family, semua terpenuhi. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Kerja sama aku udah dapat apa aja? Alhamdulillah udah banyak, udah ngediriin ya. Alhamdulillah udah nambah-nambah tempat gitu ya, tempat untuk berteduh gitu. Alhamdulillah bangun dapur. Bangun dapur. Lepas itu Tapi beli barang. gini, Jap.
dia nih ngomong sama aku, oke, Kak, alhamdulillah katanya gaji aku udah dipakai untuk buat bangun dapur. Kalau kita pikiran kita yang ngebangun dapur kan cuma dapur, kitchen kecil aja. Ini enggak guys, dapur dia sebesar rumahnya dia. Jadi waktu dia ambil gambar tuh, Fa ini bukan dapur, ini mah udah satu rumah. Terus juga, iya Kak, tapi itu kamar katanya. Inilah itu. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang ya kayak satu rumah lagi kamu bikin. Iya Kak, sebenarnya sih dapur, cuman Iva tuh nambahin untuk tempat store gitu ya. Dari dapur ke store, terus tapi itu panjangnya gede juga gitu. Iya, gedenya tuh sebab Iva nambahin apa ya, beli air 2 ya, store. Tengok, daripada dapur ke store tambah beli air 2 guys. Jadi maksudnya ya itu kadang-kadang dalam hidup itu apa yang berlaku sama kita hari ini belum tentu Allah akan selalu bagi kepahitan. Maksudnya adalah selalu pada saat itu kita ngerasa mungkin kenapa sih Allah mungkin jahat kasih aku cobaan macam ini. Sebenarnya bukan Allah yang jahat, tapi Allah mencoba untuk kita boleh melalui itu semua atau enggak. Dan akhirnya Eva sudah boleh melalui semua, dan insya Allah maksudnya sekarang udah di tahap dimana Eva udah bisa mulai nyenengin keluarga gitu. Karena yang aku tahu juga selama Eva kerja sama aku, dia nggak mentingin diri dia sendiri, malah kadang-kadang aku yang selalu maksudnya Eva, kamu masih ada simpanan juga. Nah kebetulan kayak nih lihat nih, tengok tuh, hebat nggak? Aku punya pembantu, lihat tuh. Itu belum yang di kalungnya guys, kan nggak mungkin gue selempangin ke atas, lehernya juga kan. Jadi ya itu, sekarang sama aku udah berapa tahun berarti? Mau 2 tahun. Masuk 2 tahun. Mau kerja sama aku udah mau 2 tahun, dan aku juga ngerasa maksudnya dulu lainnya vibe pas kita belum yang maksudnya dalam keadaan lockdown kayak gini gitu kan. Terus sama sekarang lockdown kayak gini, tapi bersyukurnya adalah bersyukurnya adalah Eva selalu ingat keluarga dia, apapun juga aku ngelihatnya kayaknya dia tuh selalu family dulu nomor 1. Seterusnya kamu pengen ngomong apa kalau kamu ketemu sama anak kamu, atau mungkin one day anak kamu tengok video ini dia udah besar dan boleh paham. Gimana? Apa yang kamu pengen sampaikan sama anak kamu? Anggap kamera itu juga adalah anak kamu. Cuman apa ya, bilang sama anak aku tuh, jadilah orang yang bertanggung jawab di kelak nanti ya. Kalau udah besar, jadi orang yang bertanggung jawab. Kalaupun bapaknya udah nggak ada ya, tapi tetap aja hormati sebagai seorang tua, sebagai orang tua, hormati ya. Jadi aku tuh nggak pengen nggak pengen anak Eva tuh kayak ada dendam gitu ya sama bapaknya gitu. Aku tuh nggak pengen. Tapi gimana kalau misalnya kadang-kadang kita nggak mau anak kita ada dendam, tapi gimana kalau misalnya ternyata memang nanti pada saat besar dia sendiri ada dendam sendiri gitu, maksudnya sakit hati gitu, gimana? Itu terpulang dengan diri dia lah Kak. Cuman Eva sekarang ini mendidik anak untuk tidak membenci bapaknya, untuk gitu, walaupun tidak ada dendam gitu. Walau gimana pun dia mah masih tetap bapak dia kan, masih darah daging dia gitu. Jadi menurut Eva tuh nggak baik lah kalau maksudnya ada dendam sama orang tua gitu. Jadi maklumilah maksudnya kesalahan bapak dia dari dulu. Jadi nanti Eva boleh ingatkan dia gitu. Jangan sampai maksudnya ada dendam gitu. Tapi Eva sekarang dendam enggak sama mantan suami? Enggak. Udah let go gitu, udah lupain semua. Udah. Alhamdulillah, maksudnya kadang-kadang daripada cobaan yang sebelum ini kamu alamin, mungkin sekarang membuat kamu jadi lebih kuat. Iya. Kan? Kalau mungkin tanpa kejadian itu sebelumnya, mungkin kamu tidak akan kuat sekuat hari ini, benar. Dan alhamdulillah semua itu juga, ada hikmahnya. Ya, dan alhamdulillah juga walaupun gimana pun rezeki yang Allah bagi itu adalah tidak pernah disangka. Iya. Ya kan? Benar nggak?
di sini cuma pengen disampaikan guys, kalau misalnya dalam hidup kita itu jangan pernah takut untuk share dengan rezeki dengan orang lain. Betul. Karena di dalam rezeki kita yang ada itu adalah ada rezekinya mereka semua. Jadi jangan pernah takut untuk memberi, karena bila kita semakin kita memberi adalah Allah tuh akan mengkali lipatkan lagi. So thank you so much Eva. Abis ini kita akan lanjut lagi makan, karena tadi udah nggak fokus, dia nangis apa semua, jadi kayaknya gue mau makan juga kayaknya gimana gitu kan. So kita akan lanjut makan lagi, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang akan kita tayangin di next episode. Oke, jangan semua dikeluarin sekarang, karena jangan lupa untuk subscribe dulu biar kalian bisa tahu cerita-cerita berikutnya. Oke, stay tune guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share.